jangan kasar kayak gini. Enggak, lu Kamu tuh jangan nggak boleh kasar kayak juga gitu. dong. Apaan sih? Kamu harus jelasin dulu ini perempuan ini siapa. Mbak, nggak boleh kayak gitu. Ini teman kerja aku. Kan aku udah pernah bilang kan, aku di tempat kerja itu banyak temen cewek. Cuman pekerjaan kok. Ini teman kerja mesra-mesraan kayak gitu. Udah kamu diem ya, nggak usah sok cantik kamu ya. Apa yang kamu lihat? Mesra-mesraan apa yang kamu lihat? Mas, gak usah ikut campur ya. Gua nggak mau ikut. Gak usah ikut campur ya. Ini urusan aku sama dia. Tenang dulu. Ya gue udah tenang kok. Gue nggak enak ngapain lo kamera di sini. Lu tenang dong. Ini lu jelasin sama istri Kamu lu. tuh ya. Ini semua kan gara-gara kamu kan. Istri saya bawa kamera kayak gini kan. Kamu gak usah ngalangin dia, mau kamu belain dia, hah? Daripada istri kamu sendiri, iya, hah? Aku bukan belain dia. Dia teman kerja aku. Emang di sini tuh ada pekerjaan yang harus ngobrol sama dia. Kamu tuh mikir dong, Mas. Nggak pantas lah kamu kayak gini bawa-bawa cewek keluar. Ingetin ya. Kamu tuh selama ini sungguh nothing aja sama aku. Dengerin aku ngomong nggak? Kamu sampai kayak gini ya? Kamu pengen punya anak, kamu sampai bela-bela perempuan murahan kayak gini, hah? Iya, jawab, Mas. Kamu ngomongnya bisa santai kan? Enggak, aku mau kamu jujur, Mas. Ya aku kan udah jujur, ini teman kerja aku nggak ada apa-apa sama dia. Nggak mungkin. Aku nggak selingkuh sama dia. Nggak mungkin, Mas. Masih kayak gini, kamu masih ngelak aja ya kan? Lepas, kau usah kok. Lepas apa aku maksa? Lepas! Udah. Mas, Saya ingetin ke kamu ya. Saya emang pengen punya anak dari kamu. Tapi dengan cara kamu kayak gini aku nggak suka ya. Biar kamu puas ya. Aku malam ini nggak akan pulang loh. Kok malah mau gitu? Mas. Udah, biarin aja. Kok dibiarin? Udah, Mas, udah ketahuan semuanya, saya udah tahu. Dia lebih bela perempuan itu daripada istrinya sendiri. Tapi Mbak jangan nyerah gitu aja dong Mbak. Mbak tuh punya hak loh, itu suami Mbak. Enggak, Pak. Udah, biarin aja. Dia pengen punya anak, tapi sampai segitunya dia bela-belain perempuan itu. Pantas nggak sih, Mbak? Suami kayak gitu? Pantas nggak? Iya Mbak, maka dari itu Mbak harusnya ingetin suami Mbak. Jangan kayak... sih Mbak, suami Mbak tuh lagi emosi juga. Kalau Mbak kayak gini juga, ntar malah dia malah beneran kayak gitu gimana? Kalau misalnya dia nggak pulang, ntar malah beneran gimana? Dia pasti pulang. Saya tahu banget dia. Saya tahu dia cuma gertak doang. Mbak terus masa didiemin gitu aja sih suami sampai pergi sama cewek lain Mbak? Kalau saya jadi Mbak, saya bakal menuntut hak saya dong Mbak. Enggak sih, Fat. Gimana ya? Maksudnya tadi kan dia juga udah ngomong kalau ternyata dia temennya kan. Rekan kerja aja kan. Ya, tapi kan nggak harus marah-marah sama istrinya yuk. Nggak bisa, Mas. Kalau rekan kerja tuh nggak kayak gitu, nggak sampai sedekat itu. Yang nggak bisa punya anak itu kan dia, bukan saya. Nggak seharusnya dia malah bawa perempuan lain, Mas. Istighfar nggak bisa ngomong kayak gitu Mbak. Mbak, saya minta tolong antarin saya pulang ke rumah aja ya. Nanti saya biar ngobrol sendiri sama suami saya. Tapi Mbak yakin nggak jadi masalah nanti? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi saya harus ngobrol sama dia. Ya gini deh Mbak, nanti kalau misalkan ada masalah apa-apa, Mbak butuh bantuan kita, Mbak langsung hubungin kita aja ya. Iya. Kita bakal standby Mbak. Ya. Yaudah ya. Kita anterin Mbak pulang ya. Ya semuanya Mbak. Udah coba ditelepon? Tapi kan dari tadi udah coba telepon. Diangkat-angkat ya? Nggak diangkat? Oh, lagian kan dia juga bilang sama kita kalau minta dijemput di sini. Ya cuman kita nunggu udah berapa setengah jam loh kita udah nunggu di sini. Oh, ya udah. Siap-siap. Ini Mbak Dana. Halo Mbak Dana, gimana? Halo Mbak Dana. Mbak Dana, gimana? Itu kayak yang hari-hari gitu nggak? Kenapa? Saya tuh nggak pulang, Mbak. Hah? Nggak pulang? Semalam nggak pulang? Enggak. Mbak udah coba telepon nanyain di mana? Udah, tapi nggak aktif handphonenya. Biasanya deh suami Mbak tuh nggak pernah ngaktifin handphone ya kayaknya. Dia nggak pernah kayak gini, terus nggak tahu Mbak di mana. Saya udah coba hubungin teman-temannya juga, nggak ada yang tahu kemanain. Ya, kalau misalnya jam segini bukannya harusnya ada di kantor kan?
Iya, Mbak kerja kan? iya kerja. Ini jam kerja nih. Iya kan? Coba kalau Mbak jadi saya, dia malah pergi sama perempuan lain. Gimana sih nggak stres Mbak di rumah mikirin dia semalaman sih nggak bisa tidur. Sabar Mbak. Tapi Mbak kalau misalnya sekarang nggak pulang, mungkin dia mau perempuan lain lagi. Iya tapi handphonenya nggak aktif itu dia nggak biasanya kayak gitu. enggak gini Mbak. Maksudnya belum tentu kalau suami Mbak tuh nggak pulang, pergi dengan wanita lain. Bisa aja dia ada meeting atau apa kalau malam-malam. Dia biasanya kabur, meeting kan kemanapun bisa. dia juga pulang Mas. Dia nggak biasanya kayak gini. Semar apapun tuh dia pasti pulang. Saya yakin banget pasti sama perempuan itu yang kemarin itu. Iya, mending Mbak jangan berpikiran negatif dulu deh Mbak. Mbak istighfar, Mbak tenangin diri dulu. Maksudnya kalau berpikiran jelek juga nanti. Takutnya malah memang apa yang dipikirin sama Mbak malah kejadian. Ya udah deh Mbak, gini aja. Ini kita langsung ke kantornya suami Mbak lagi aja coba ya, kita ke sana. Kan harusnya jam segini jam kerja nih. Iya. Harusnya sih ada di sana. Ya udah Mbak yang sabar ya. Ini kita sekarang aja ke sana ya. Yaudah, yuk semua yuk. Ya udahlah, Mbak yang sabar ya. Ini kan kita juga mau ngecek ke kantor dia. Kalau memang harusnya kerja, dia ada di kantor ya pasti kita nanti ketemu. Mbak yang lebih sabar lah ya. Nah ini, ada motornya nggak? Mbak lihat motornya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Atau diparkir di tempat lain mungkin ya? Gua parkir di mana ya? Di sini aja kali ya. Loh, bentar. Ini bukannya cowok yang kemarin itu? Mobil yang bareng sama itu? Oh iya benar-benar. Iya kan? Kita pertama ngeliat perempuan itu kan turun dari Iya, mobil kan? yang bareng sama dia kan? Mbak kenal nggak namanya siapa? Itu siapa nih? Adi. Adi. Iya. Teman suami Mbak? Iya. Nah, gimana kalau kita coba nanya dia aja? Iya, yuk. Mendingan nanya dia aja. Di, adik, sini. Duduk, sini. Tar dulu. Ini apa nih? Enggak apa-apa itu, enggak Iya. apa-apa. Gue pengen nanya sama lu. Laki gue ada kerja nggak ada? Gua nggak tahu di mana Joko. Enggak, kemarin lu kan ada sempat pergi sama dia kemarin siang itu. Enggak, gua nggak Itu tahu. sama, Maaf. enggak. Dengerin gue dulu. Lu tolong jujur sama gue, lu jawab. Dia kan temen lu juga. Lu istrinya, lu lebih tahu daripada gua. Gua nggak tahu beneran. Mas Adi, sorry begini. Ya. Enggak, bukan maksud kita datang ke sini mengganggu. Cuman begini, kan kemarin kita sempat lihat nih, Mas Adi naik mobil sama suaminya Mbak Dana. Dari situ kita ngelihat suaminya Mbak Dana keluar sama cewek. Dan kelihatannya sih kalau yang kita lihat deket banget nih. Kan di situ ada Mas Adi juga. Mas Adi kan juga temennya kan, pasti tahu lah kedekatan mereka itu seperti apa. Lu tanya si Sarah nih. Sarah namanya? Iya, namanya Sarah. Terus? Tapi setahu gua, mereka cuma sekedar temen doang, nggak lebih. Enggak, kemarin gue liat mereka gandeng-gandengan kok dari mas keluar mobil. Terus mereka pergi naik motor pun juga nggak sewajarnya orang berteman. Enggak. Nggak tahu. Bentar. Mas, Bentar, Mas. Nggak kasihan apa sama badannya? Ya gua ngerti, tapi ya sorry lah, gua nggak mau ikut urusan kayak gini deh. Ya. Oke, lo tadi Ayo bilang. lu tolong dong bantuin gue. Gue stres banget, adik. Di, lu tolong bantuin gue, lu kasih tahu dong. Itu udah dianggap ada Mas Joko, jadi nggak lebih. Nggak mungkin adik apaan. Sekarang kan dia udah punya istri. Sekarang gini nih, suami lo kerja, gua kerja, ya. Gua lagi ada kerjaan, sorry. Sebentar. Jangan ulang, Di, tolong. Udah ya, gua nggak malu nih. Di, tolong. Tolong lu bantuin gue. Dana, sekarang gini ya. Lu telepon suami lu ya. Udah. Ini jam kerja Dana. Malu Dana, ya. Sumpah gua malu nih ada yang kayak gini ya. Enggak. Di, tolong dong. Udah. Tolong. Mas Adi, santai dong Mas